bahwa dalam proses menuju kematangan, tingkat kematangan sehingga kita bisa menjadi sekolah lighthouse, menuju lighthouse gitu ya. Kita tahu sekali bahwa ada proses di mana nanti review itu akan masuk ke kelas. Poinnya sebenarnya bukan karena di-review oleh reviewer, tapi bahwa classroom leadership classroom itu akan terlihat mulai dari physical kelasnya sampai ke rutinitas kelasnya ya. Jadi yang ada di layar yang Bapak Ibu lihat ini salah satu classroom observation tool yang digunakan gitu ya. Salah satu classroom observation tool yang digunakan untuk menilai apakah kelas ini sudah siap atau layak menjadi sekolah kelas yang berstandarkan lighthouse gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Jadi kenapa tadi saya bahas? Karena kalau kita lihat di bagian yang kolom yang ini nih, yang ketiga ya, kolom ketiga tuh. Class mission statement is posted, has student voice, and is regularly discussed. Saya akan sering mengulang ini agar kita sama-sama ingat bahwa misi kelas itu tidak hanya sekedar dipajang, tapi pastikan di misi kelas kita itu ada student voice-nya di situ dan regularly discussed. Jadi memang kita review, kita bahas sudah sejauh mana, apakah kita sendiri ada nggak perilaku kita yang berubah yang bisa mendukung tercapainya misi kelas kita, gitu ya. Itu akan dibahas di situ, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat sama-sama ada hubungannya juga dengan habit 3 kita. Lalu di sini kelihatan ya bahwa ternyata Teachers Weeks itu juga perlu didisplay di dalam kelas ya. Teachers' wigs are publicly displayed and model the four disciplines. Jadi, Bapak Ibu, nanti kalau Bu kita belum bikin nggak apa-apa. Ada kan yang baru tahun kedua nih implementasi Leader in Me. It's okay. Tapi make sure kita punya planning. Kapan nih akan kita display Teachers Weeks kita? Harus langsung Teachers Week-nya harus langsung yang profesional. No, kalau memang kita mau latihan personal di dalam leadership portfolio kita nggak apa-apa. Ya, saya selalu sarankan kalau kita mau latihan week, latihan yang personal dulu. Jangan langsung yang profesional. Dan kalau yang personal malu mungkin taruh di apa di dinding kelas ya. Jadi latihan week dulu di leadership portfolio kita gitu ya. Tidak sekedar wildly important goals-nya, make sure kita juga menjalankan four disciplines-nya. Berarti ada lead measure-nya, ada scoreboard, scoreboard-nya ada scoreboard dari wildly important goals itu sendiri, dan ada scoreboard dari lead measure itu sendiri. And make sure minimum ya, weekly kita punya sesi accountability gitu ya, ada sesi akuntabilitas. Latihan pakai um, widely important goals yang personal dulu ya, sifatnya personal. Jadi uh, buat Bapak Ibu yang belum lakukan ini nggak apa-apa, tapi make sure kita punya planning. Misalnya 3 bulan ini, sekarang kita bulan apa? Oktober. Oktober, November, Desember kita latihan dulu yang personal sehingga Januari kita sudah bisa lakukan yang ini, display ya. Kenapa? Karena ini nanti bagian dari habit 2 dan habit 3 juga. Bagian dari bagaimana kita meneladankan. Sehingga ini akan lebih relevan nih yang kolom yang ini nih. Kelihatan ya? Classroom weeks are written in X to Y by when format and are tracked on public scoreboards. Artinya scoreboardnya juga terlihat. Ada di dinding kelas. Itu ya. Oke, ini hanya sekedar reminder untuk melihat bahwa ternyata habit 2 dan habit 3 itu juga terlihat loh dalam keseharian kelas kita. Kita punya misi kelas, kita punya
whatly important goals kita melakukan review, kita punya komitmen, itu bagian dari habit tree kita juga. Komitmen kita apa? Itu big rocks kita gitu ya, komitmen kita. Itu kira-kira, jadi Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu melakukan self-reflect, apakah kelas saya sudah punya apa-apa yang disyaratkan menjadi leadership classroom seperti yang ada di sini ya. Terlihat nggak sih? Tidak hanya secara physical environment-nya, rutinitasnya juga berjalan nggak sih? Anak-anak dapat why-nya nggak sih? Kenapa kita perlu punya class mission? Anak-anak sendiri bisa nggak sih punya student voice di dalam class mission juga? Dan artinya kalau di class mission aja dia bisa menyuarakan suaranya, apalagi di mission statementnya dia gitu ya. Ini akan terlihat. Nah, kalau bagian classroom leadership roles di sesi hari Jumat pekan lalu itu sudah dibahas oleh Pak Andiral, bagaimana sih kita membangun peran kepemimpinan baik di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah gitu ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk kemudian melihat, melakukan self reflect, kelas saya udah sampai mana, mana yang belum. Nggak apa-apa, nggak harus langsung semua dijalanin, tapi make sure kita punya planning. Gitu, itu sih poinnya. Make sure kita punya planning, ini mau dijalaninya kapan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang habit tiganya kita nih, Bapak Ibu. Kita lagi mau bahas tentang habit tiga ya. Sebelum masuk ke proses pembelajarannya, kita tahu banget kebiasaan tiga nih, put first thing first ya, mendahulukan yang utama. Bagaimana agar saya dapat menggunakan waktu untuk hal-hal yang paling penting ya. Apa sih yang Bapak Ibu ingat tentang habit tiga? Nah, itu dulu. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang habit 3 atau yang very specific? Habit 3 tuh apa sih? Ada yang mau berbagi? Apa yang habit 3? Silakan. Boleh tulis di kolom chat, boleh open mic. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang habit 3? Kalau di habit 2 kemarin kita sudah bahas bahwa segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Penciptaan pertama itu penciptaan mental, itulah habit 2. Penciptaan kedua itu penciptaan fisik atau physical creation. Itu adalah habit tiganya kita. Nah, apa lagi habit 3 yang Bapak Ibu ingat selain tadi, selain hal tadi? Silakan, saya mau coba berikan kesempatan. Ada yang mau coba? Apa sih yang Bapak Ibu ingat tentang habit 3? Tim dari Anissa mungkin mau coba, silakan. Ada Bu Yeni, ada Bu Tuti, ada Bu Yunita. Silakan tim dari Anissa. Ya Atau maaf Miss Nina, maaf saya. tentang apa Miss? Maaf ya Miss, tadi habis selesai rapat Oh sharing ya, tentang habit 3 baik. ya. Apa yang Bapak Ibu, apa yang Bu Yunita ingat tentang habit 3? Oh, habit 3 kan ya, put first thing first. Jadi gimana Mm-mm. kita itu berusaha mendahulukan dulu yang penting yang mana. Big rocks-nya yang mana gitu. Big Rocks. Kecil-kecil Oke. mah dihilangkan dulu. Fokus, Oke, thank you. dinantikan dulu fokus ke big rock. Bener nggak Miss Nina? Benar, kita boleh tepuk tangan dulu buat Bu Iya, Yunita. Miss Thank Nina. you. Sama-sama Miss. Di sini juga ada Bu Yulita dari Gagas Ceria ya. Big Rocks menentukan prioritas, bener banget. Kenapa sih kita bicaranya Big Rocks atau tadi ya punya prioritas apa yang penting? Karena kita mau menggeser paradigma dari biasanya kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mendesak dan kita tahu kalau kita habiskan waktu di dalam hal-hal yang mendesak, kita pasti akan capek, ya. Nah, makanya kita geser, ya, dari saya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mendesak, kita geser,
Saya menggunakan waktu untuk hal-hal yang paling penting ya. Sehingga perilakunya apa? Fokus pada prioritas utama dan kita membuat yang namanya weekly planning atau rencana mingguannya kita, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kebiasaan tiga, berarti kita bicara ada big rocks, ya, ada prioritas, ada pembuatan atau membuat rencana. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi kita di hari ini. Sebentar, yang ini saya kecilin dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, kita akan mengajarkan ini di bulan November, insya Allah di bulan depan ya, kita ngajar habit 3 ya. Nah, di grade 1, 3, 5 itu ada 3 lesson ya. Lesson yang pertama itu batu besar, lesson yang kedua itu adalah perencanaan, lesson yang ketiga itu bicara kuadran 2 ya. Karena kita kalau bicara habit 3 pasti nggak lepas dari bicara matriks waktu. Nah, ini juga dibahas di grade 1, 3, 5, kelas 1, 3, 5. Di 2, 4, 6 itu ada 4 lesson. Jadi nanti boleh didiskusikan. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah Lighthouse Team bagian direct lesson ya. Kalau 1, 3, 5 ada 3 lesson, sementara 2, 4, 6 ada 4 lesson. Bagaimana tuh penyusunan ya, penyusunan planningnya gitu ya. Di grade 2, 4, 6 itu ada membuat prioritas, katakan tidak pada yang kurang penting, peran dan tujuan, lalu bicara keteraturan. Ya, saya akan bahas 2 lesson dari kelas 1, 3, 5, hopefully cukup waktunya, dan 2 lesson dari 2, 4, dan 6. Ya, oke. Sekarang saya akan maju dulu bicara secara umum batu besar. Ya, jadi kalau ngomongin batu besar di 1, 3, 5 dibicara batu besar. Kita tahu banget. Masih ingat pasti ya Bapak Ibu videonya batu besar. Batu besar itu menunjukkan apa sih? Prioritas ya. Prioritas kita, hal yang penting gitu ya. Kan tadi kita bergeser dari hal yang mendesak dengan menghabiskan waktu kita untuk hal yang penting. Hal yang penting itu yang kita sebutnya menjadi batu besar ya. Boleh mandi Jadi dulu. jadi Mandi selalu, Ma. prioritas kita itu batu besar kita, gitu ya. Nah, hal-hal penting ini, batu besar ini kalau di dalam pembelajaran batu besar nih ada tingkat kedalamannya pasti berbeda. Di kelas 1 sesimpel anak-anak jadi tahu batu besar tuh hal yang penting tuh apa. Apa itu batu besar? Oh, batu besar tuh hal yang penting. Apa itu batu kecil? Batu kecil itu segala hal yang kita lakukan, namun tingkat kepentingannya tidak seperti batu besar. Dia bisa jadi rutinitas tapi tidak langsung berdampak kepada misi pribadi kita gitu atau tujuan kita atau goals kita. Nah, itu di kelas 1. Kelas 3 ini sudah bicara definisi prioritas itu sendiri. Dan apa sih manfaatnya menjadwalkan batu besar? Jadi dia udah belajar prioritizing. Di kelas 5 tidak hanya bicara definisi, tapi dia sudah mulai belajar mengidentifikasikan. Oh, ini batu besar saya. Oh, ini bukan batu besar gitu. Jadi udah kelihatan ya perbedaannya. Kelas 1 dia cukup tahu apa sih batu besar, apa itu batu kecil. Di kelas 3, oh saya perlu membuat yang namanya prioritas, apa manfaatnya. Tapi di kelas 5 dia sudah bisa malah mengidentifikasikan, oh ini batu besar saya. Bagaimana sih kita bisa fokus sama batu besar? Itu ya. Nah, karena ini topiknya batu besar, Bapak Ibu nanti ini bicara prioritizing juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dengan memutar video gitu ya, atau bercerita yang ada hubungannya dengan batu besar. Nah, saya akan sharing. Ini ada beberapa video, tapi saya akan fokus
video yang pertama dulu. Ini video yang mungkin shorts ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ngambil videonya, kata kuncinya adalah Seven Habits of Happy Kids Shorts ya. Ini bicara prioritas atau batu besar gitu ya. Tapi nanti ini lebih relevan kalau kita pakai di kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang video berikutnya akan saya putarkan juga. Ini juga bisa kita pakai untuk kelas yang ini ya, kelas yang agak tinggi ya, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi saya akan putar yang pertama dulu. Ini videonya judulnya Making Good Choices. Jadi ini sebenarnya nggak langsung bicara batu besar. Ini ujungnya bicara prioritizing. Tapi kita bisa buka dengan ini ya cerita. Kalian masih ingat kan Goop dan Jumper? Siapa di sini yang masih ingat Goop dan Jumper? Ini tadi ya kelas rendah ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Siapa yang masih ingat Goop dan Jumper? Saya. Oke. Sekarang Ibu mau cerita tentang Goop dan Jumper. Nah, Gu lagi ketemu nih sama Jumper anak-anak. Tahu kan, Jumper ini senang sekali bermain, punya banyak teman. Nah, Gup bertanya kepada Jumper, dia sedang melakukan apa aja sih yang sedang dia lakukan. Nah, yuk kita lihat apa saja sih kegiatannya Jumper dan bagaimana sih dia menentukan batu besarnya dia. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Saat saya putar videonya, saya izin off cam dulu ya Bapak Ibu, supaya sinyalnya juga lancar. Balik ya Bapak Ibu, yang saya putar ini lebih pas untuk kelas rendah. Ya, kelas rendah dalam hal ini berarti kelas 1 atau kelas 2. Ya, kata kuncinya tadi bisa dipakai Seven Habits of Happy Kids, Habit 3 Shorts. Ya, oke, saya share dulu sebentar. No. Jangan. Come on, everybody! Let's go! Shorts. Making good choices. So I was going to the park to play basketball with Lily, but on my way, I met Allie, who wanted to go fishing. So I went home to look for my fishing stuff. But on my way back, I met Coach Elkhorn, who asked how my soccer practicing was going. Anyways, on my way to soccer practice, I saw Sammy and Pokey. They were going to the store for some candy, and that sounded fun. But right when I got there, Goop? Goop? What, where? Oh, You fell asleep? sorry, Jump. But your day was making me tired. Well, as I was saying, Sophie found me and said we needed to work on our school paper, so I told her I would... What's your paper about? Something about keeping track of stuff. Priorities. I don't really remember. I can make good choices when I know which way I want to go. I can make good choices when I know which way I want to go. That's nice, Goob, but I can do more when I don't plan everything out. Did you play basketball with Lily? Not yet. Oh. Did you go fishing with Allie? Well, no, but I... Did you practice soccer? Did you get some candy with Sammy and Pokey? No, but... Did you work on your paper with Sophie? Not yet. So, you've been really busy all day, But I haven't done anything. well, out of all those choices, which is the most important to you? I guess the paper with Sophie is. Work first, then play, right? I can make good choices when I know which way I want to go. I can make good choices when I know which way I want to go. Thanks, Goob. Oh, Jump. Oke, itu tadi bicara siapa tadi Jumper dan Goop ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana
eh, kita bisa membuka tadi ya cerita. Masih ingat nggak sih Goop dan Jumper? Nah, kali ini Goop bertanya nih kepada Jumper, how was your day? Dan ternyata dia punya banyak kegiatan, tapi tidak ada yang terwujud satupun. Kenapa sih? Karena Jumper fokus pada hal-hal yang mendesak tadi. Tiba-tiba diajak Ellie main basket. Tiba-tiba diajak sama Poki beli permen. Tiba-tiba ditanya sama pelatihnya, you main basket. Dia fokus untuk melakukan hal-hal yang mendesak. Nah, ternyata kalau kita terus begitu, kita bisa loh jadi tidak melakukan apapun padahal kita sibuk nampaknya. Nah, setelah dipikir-pikir, apa sih ternyata Big Rocks-nya Jumper? Tadi apa katanya? Membuat paper. Nah, makanya kita perlu belajar membuat good choice. Nah, kita bisa mulai dari situ ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa untuk awal ya saat kita mau mengenalkan konsep batu besar, kalau Bapak Ibu mau putar film itu untuk anak kelas 1 atau kelas 2 itu boleh banget. Jadi bisa pakai storytelling tadi ya tentang hal-hal yang penting. Hal yang penting apa sih tadi dari si Jumper? Ternyata membuat batu besar, membuat papernya gitu ya. Jadi kita bisa pakai cerita itu atau ada cerita-cerita lain yang berhubungan dengan batu besar juga boleh. Gitu ya. Nah, kalau untuk kelas yang lebih tinggi 3, 4, 5, Bapak Ibu juga bisa ambil kata kunci ya. Dari YouTube itu ada yang namanya, sebentar saya ambil dulu videonya. Namanya Jenny and Chris ya, Jenny and Chris Big Rocks ya. Ini juga bisa dilakukan, ini buat anak-anak kelas 3, 4, 5 gitu ya. Ini cukup pas kalau mau dipakai bicara konsep batu besar. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai videonya kita ingatkan dulu. Ibu akan putarkan video tentang Jenny and Chris ya. Di sini mereka akan bercerita tentang Big Rocks. Pada saat video ini diputar, Ibu ingin kalian memperhatikan sebenarnya yang dimaksud dengan Jenny tentang Big Rocks itu sendiri apa sih ya? Dan kalian sendiri ketika membayangkan Big Rocks kalian itu apa sih ya? 2 hal ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Jenny tentang Big Rocks itu apa? Nah, kalian sendiri, Big Rocks kalian itu sendiri apa kira-kira ya? Ibu akan putarkan videonya. Baru kita putar videonya. Jadi berikan dulu fokus mereka mau melihat atau memperhatikan apa dari video tersebut. Sehingga mereka bisa pay attention di bagian-bagian yang menurut kita itu penting untuk mereka ambil. Ya, saya putar dulu videonya. Oke, ini Jenny and Chris. This week we are talking about big rocks. Like, what kind of rocks? Like boulders? No, Chris, we're just calling them big rocks to help us remember what they really are. They're rocks. We're not gonna forget what they are. No, they really mean something else. They're stones. No, Chris, we're just calling Like them huge pebbles! I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, tell me what these big rocks mean. So this bowl represents a week in your life, and you need to figure out how you're going to get these big rocks into your week. Okay, cool. What are these little rocks in here? These are the little things, less important, but they take up a bunch of time in your week. Okay, so we want to find a way to get these big rocks to fit into my week. You got it. Oh, okay. Well, let's start with the most fun, of course, salsa dancing and guitar. Can't forget guitar. I gotta keep my fingers nimble. And school. Gotta go to school. And exercise. We can't forget that. Gotta get these abs right. And family time, of course. I have to spend time with my family. Sorry, that one's not fitting in the week.
What do you mean I have to spend time with my family? I didn't even get friends in there yet either. Well, the bowl's full. There's no more time left. Okay, get a bigger bowl. Well, we can't do that because there are only 7 days in a week, not 8. This is all we can fit. So you're saying I can't spend time with my family unless I take out some of these other rocks? Well, no, not necessarily. Okay, well then how are we gonna make it fit? What if you try putting the big rocks in first? Okay, so I'm gonna take the big rocks Yeah. that don't fit in this bowl, and somehow they're just going to magically fit into this bowl, right? Okay, so we'll take school there, and we'll take salsa dancing, and we'll take guitar, and but we won't be able to get these little rocks in there. There's just no way that it's gonna fit, so what do we do? You see, you're pouring it, but there's still so many left, and it's not actually going to work, but it's working all the way! How did you do that? Well, by focusing on the big rocks first, we were able to take the little rocks and slide them in the cracks. That's amazing, but I don't remember the last time I was able to get everything into 1 week. Well, have you ever started your week with your big rocks and choosing the things that you're gonna spend your time on? No, usually I go with the flow, so maybe I'll exercise a lot 1 week, spend less time with friends, or maybe I'll spend a lot of time with friends 1 week, and I'll spend less time with family, but putting big rocks first, it's amazing. I can get everything into 1 week. Well, then that's your challenge for this week. Start by picking your big rocks, decide what you're gonna do and when, and then you can fill in your little rocks afterwards. Okay, hey, that's a great challenge. So if I can get all of this stuff done, especially my big rocks, let's make it happen. Do you know your big rocks for this week? And every week. Let's do it. Oke, itu tadi lebih pas kalau kita pakai buat anak-anak yang lebih tinggi kelasnya ya, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya, bahkan kelas 6 masih cukup relevan gitu ya. Selain filmnya lebih panjang, konsepnya juga lebih cukup detail ya. Bagaimana mereka memprioritaskan, menaruh big rocks dulu. Bagaimana satu bowl itu, tempat wadah yang kosong itu merepresentasikan waktu kita di 1 pekan ke depan. Nah, jadi kita bisa mendiskusikan tentang batu besar itu ketika habis kita putar film tersebut ya. Kita bisa Oke, apa yang kamu dapat dari video tersebut? Ibu akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Apa sih tadi yang dimaksud dengan big rocks oleh Jenny? Lalu kalian sendiri big rocks-nya tadi apa? Nah, coba kalian pikirkan dan ibu ajak kalian berbagi dengan teman di samping kalian. Silakan. Nah, biarkan mereka berbagi dulu. Ya, biarkan mereka berbagi dulu. Baru kemudian kita masuk ke mini lesson. Oke, tadi Nina dan Hasna coba tadi berbagi. Kamu berbagi apa tadi? Apa sih big rocks-nya Nina? Boleh Hasna berbagi tadi. Nina cerita apa? Biasa ya, kita minta mereka sharing. Setelah itu, oke, ternyata big rocks atau batu besar itu merupakan hal penting buat diri kita. Di sini ada nggak sih yang batu besarnya sama? Mungkin ada juga yang berbeda. Ternyata batu besar tiap orang bisa berbeda-beda karena prioritas orang berbeda-beda. Nah, ibu juga akan berbagi tentang batu besarnya ibu di pekan ini. Pekan ini, nah, kalau bisa Bapak Ibu tunjukkan batu besarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan beberapa contoh format batu besar ya. Format batu besar misalnya, sebentar saya ambil dulu bahannya. Nah, ini contoh batu besarnya ibu ya. Ibu akan berbagi. Sebentar, saya share dulu. Oke. Nah,
ini ibu punya berbagai macam peran dan setiap peran itu ada batu besarnya. Peran ibu sebagai guru, batu besarnya di pekan ini adalah membuat rencana pembelajaran di pekan depan. Nah, kita boleh tulisin ini. Ini kapan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah buat, akan lebih mudah si anak melihat, oh ternyata hal pentingnya ibu guru saya tuh ini. Nah ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh manfaatkan format-format batu besar kalau Bapak Ibu mau. Nanti saya coba share di ini ya. Yang ini saya coba share di chat format batu besar ini sehingga Bapak Ibu bisa pakai contoh lalu bagi sharing di di slide-nya Bapak Ibu sehingga mereka jadi oh ternyata batu besar itu adalah hal-hal prioritas kita. Nah, sehingga setelah kita berbagi akan lebih mudah si anak memahami apa sih batu besar itu sendiri. Itu ya. Itu tadi mini lesson. Jadi buat kelas 1, kelas 3 dan kelas 5 tentu beda. Kalau kelas 1 cukup sesimpel mereka mengenali apa sih itu batu besar. Tapi kalau si kelas 3 tadi ya, dia sudah, kalau kamu dengan peran kamu, prioritas kamu kira-kira apa? Kalau peran kamu sebagai siswa, batu besar kamu di pekan ini apa? Nah, itu beda ya. Kalau di kelas 5, kita sudah dengan peran kamu sebagai siswa, batu besar kamu apa dan kapan kamu akan melakukannya. Nah, kelihatan ya, jadi kita bisa dengan satu format ini, tapi dengan fokus yang berbeda, sehingga tingkat kedalamannya juga jadi berbeda, gitu ya. Nah, setelah kita share ini, share format tadi si batu besar itu, baru kita minta anak-anak coba kalian lihat di buku kalian, ya. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian di dalam buku kalian itu ada beberapa kegiatan. Yuk kita lihat sama-sama. Sebentar saya buka dulu slide-nya. Ini tadi slide batu besarnya yang kelas 1. Kelihatan ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah download ininya, Teacher Kids-nya itu ada untuk Big Rocks-nya ya. Ini sudah ada slide-nya ya. Kita tahu bahwa bicara put first thing first, mendahulukan yang utama, ini merupakan bentuk dari physical creation. Nah, dalam mewujudkan apa yang jadi goals kita punya most important thing, hal yang paling penting yang paling kita lakukan supaya tujuan kita terwujud. Itulah yang disebut dengan batu besar. Tadi di video tadi kita sudah lihat ada batu besar, ada batu kecil. Batu kecil apa sih? Kalau batu besar adalah hal-hal yang penting, maka batu kecil adalah hal-hal yang less important. Ya, big rocks are the most important things you do. Sementara little rocks are less important things. Nah, sekarang yuk kita lihat di buku kalian nih. Di sini ya kita lihat sama-sama tuh ada apa. Wah, ternyata ada big rocks-nya kita dan ada little rocks. Yuk kita lihat mana aja sih yang merupakan big rocks. Ada berapa gambar tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari gambar bus itu menunjukkan kita go to school. Do you think going to school is an important thing? Penting nggak sih kita pergi ke sekolah? If it's important, then you connect the picture and the rocks. Jadi dihubungkan gambarnya dengan gambar batunya. Batunya yang mana? Tentu saja yang big rocks. Ya, sekarang kita lihat yang sports. Tuh, sports itu penting atau kurang penting? Yuk, Ibu pengen dengar dari kalian. Nah, ini kita coba cek. Sports itu penting. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari habit 7 juga. Menjaga tubuh kita tetap sehat.
Kalau sports penting, maka kita draw a line from the picture to the rock, ya. Tarik garisnya dari gambar bola ke gambar big rocks-nya. What do you think about watching TV? Ya, kalau watching TV gimana? Penting atau tidak? Nah, itu ya, kita bisa tanya ya. Eh, oh enggak, kurang penting gitu ya. Bisa pakai Lil Rocks. Doing chores, penting enggak? Bantu ibu di rumah. Doing homework, practice bisa macem-macem. Practice skill menari kita, practice hal-hal yang lain, practice bahasa asing kita. Nah, itu penting atau tidak? How about playing video games? Nah, kita bahas satu persatu, minta mereka kemudian mengerjakan. Ya, ini masih guided practice. Jadi memang masih kita guide di sini ya, dibahas satu persatu ya Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1 ya. Baru nanti kita pindah ke halaman berikutnya. Tapi yang di bagian ini dibahas. Boleh nggak sih anak kemudian bilang playing video games itu big rocks buat mereka? Boleh. Karena tadi kita sudah tahu bahwa big rocks setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi kita playing video games. Kenapa? Tapi kita tanya, kenapa menurut kamu playing video games itu important? Ya, jadi kita gali dari mereka juga. Ya, baru kita pindah nih. Yuk, sekarang kalau kita lihat pergi ke sekolah itu adalah big rocks ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Jumper dan Ellie. Nah, yang ini sudah independen ya. When you know your big rocks, you can focus on them. Nah, tiap dari kita pasti punya big rock sendiri, hal yang penting. Kalian boleh memilih 4 hal penting yang mau kalian lakukan di pekan ini. Ya, itu boleh digambar, ada 4 batu besar. Ibu kasih waktu kalian untuk menggambar batu besar kalian di buku kalian. Ini biarkan mereka menggambar, nanti baru kita diskusi. Nah, ini tadi untuk kelas 1 ya. Jadi memang kita perlu pastikan dulu di bagian yang pertama tuh dia sudah cukup paham apa itu konsep big rocks, baru kita guided, baru kemudian kita biarkan mereka mengerjakan sendiri. Kalau di kelas 3-nya gimana, Bu? Kalau di kelas 3-nya begini. Nah, sebentar, saya ambil dulu kelas 3. Nah, ini yang kelas 3. Share dulu ya. Di kelas 3 juga sudah ada slide-nya ya. Ini udah tidak hanya sekedar big rocks. Tadi kan kita pakai video Jenny and Chris ya. Tadi pakai video Jenny and Chris. Terus kita bilang kan, tadi kita lihat nggak saat Jenny memasukkan batu besar semua dulu ke dalam satu wadah kosong, ya, semua bisa masuk. Kemudian masukin batu kecilnya, ternyata batu kecilnya juga bisa masuk. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita bisa melakukan hal lain saat kita sudah melakukan dulu batu besar kita. Hal-hal penting kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, prioritas itu sendiri menurut kalian apa sih? Apakah tadi Jenny sudah menunjukkan perilaku dia memprioritaskan batu besar? Yes, ya, oke. Atau kalau Bapak Ibu mau juga menghubungkan sama literasi, minta mereka mencari arti kata priority. Ya, jadi boleh dijadikan word of the week. Ya, kata-kata kita di pekan ini adalah priority. What does priority mean? Prioritas. Ya, minta mereka diskusi.
kita terlewat melakukan hal yang penting. Pernah nggak sih kalian merasa seperti ini? Kita boleh tanya nih ke siswa-siswi kita. Kan udah kelas 3. Pernah nggak sih kalian udah dari awal nih niat, oke pokoknya nyampe rumah nanti aku mau ngerjain PR matematika dulu gitu. Begitu sampai rumah, terus tiba-tiba dilihat baru nyampe, Assalamualaikum, di meja, ada cheesecake, taruh cheesecake-nya, taruh tas, langsung makan cheesecake. Lagi makan cheesecake, ternyata adik kita bilang, kak nanti kalau udah makan cheesecake jangan lupa ya temenin aku main futsal di taman komplek tuh di situ gitu. Oh oke. Nah dia lupa. Pernah nggak sih kalian begitu? Nah kita coba ya. Ini kita gali untuk kita ngelihat tantangan makan ayam itu jadi less important karena dia belum mengutamakan membajak sawahnya dulu gitu ya, membajak peternakannya dulu gitu ya, lahannya dulu. Nah, ini kita bisa minta si siswa berdiskusi ya di sini lalu mendiskusikan. Nah, kalau kalian sendiri apa sih small rocks-nya kalian yang bisa membuat kalian akhirnya terdistract? Nah, ya. Kemudian kita bisa. Did the farmer do a good job of prioritizing his big rocks? No. Why? Karena dia kemudian terdistract oleh batu-batu kecilnya. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian lihat halaman berikutnya. Di sini kita akan lihat ada big rocks dan small rocks ya. Nah, coba deh kalian lihat ya. If you don't schedule time for your big rocks first, they won't get done instead. The small rocks will use up your time. Ya, sekarang write your big rocks and small rock for today. Coba sekarang kalian pikirkan. Big rock saya di hari ini apa sih sebenarnya? Nah, coba kalian. Dan small rocks-nya apa? Nah, ini kita minta mereka mengerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Jadi nggak diskusi. Mereka kerjakan sendiri-sendiri. Ini yang buat kelas 3 ya. Nanti baru kita masuk ke sini ya. Saya stop share dulu. Saya pindah ke kelas 5. Tadi kelas 1, 3, dan 5. Nah, di kelas 5 sama ada juga sudah slide-nya. Seperti ini. Ya, di kelas 5 sama tadi ya, kita habis putar film Jenny dan Chris tadi ya. Nah, tadi apa saja sih big rocks-nya Chris? Tadi ya bermain gitar, menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, di sini juga ada ceritanya Nina. Ini bicara big rocks ya. Habit 3, put first thing first, keep you focused on doing the most important things first. Your big rocks. Nah, ini cerita Nina yang dia overwhelmed dengan banyak hal yang menumpuk. This morning, I thought I had all the time in the world when I found out about time left. I also promised to take care of my neighbor's dog. Yeah, my grandmother's birthday present hasn't finished, and my friend keeps sending me message. I don't know where to start. Ya, jadi dia punya 3 hal nih. Dia berjanji untuk menjaga anjing titipan dari tetangganya. Terus dia belum nyiapin kado buat neneknya. Terus ada temennya sibuk kirim message. Ya, kalian pernah nggak sih bingung melakukan hal yang mana dulu? Nah, ini kita tanya nih ke anak-anak kelas 5 ya. Like Nina,
you have homework, tasks, ya, and many things to do, ya. You need to spend, ya, time-nya. Nah, di sini bagaimana kemudian Nina belajar punya yang namanya Big Rocks. How will prioritizing help you lead your life? Menurut kalian, skill belajar, skill memprioritaskan hal-hal penting itu penting nggak sih? Nah, kita tanya nih ke anak kelas 5. Pernah nggak sih kalian merasa jadi Nina yang bingung mana dulu ya yang harus dilakukan? Karena dia belum mendahulukan yang utama. Yang utama dia perlu mengenali apa yang utamanya. Ya, how will prioritizing help you lead your life? Ibu ajak kalian berdiskusi dengan teman kalian, coba pikirkan bagaimana kemampuan kalian memprioritaskan sesuatu akan membantu kalian menjadi pemimpin dalam hidup kalian. Silakan dituliskan. Nah, ini minta mereka berdiskusi lalu dituliskan dan seperti biasa kita gali dari mereka. Setelah itu, ya, saya kecilin dulu. Baru kita minta mereka latihan mengerjakan yang ini nih. Tuh. Ya. Jadi, karena sudah kelas 5, mereka mulai melist down hal-hal yang menurut mereka big rocks mereka, lalu kemudian mengclassify mana yang paling penting, mana yang nomor 2 penting, nomor 3 penting, dan nomor 4 penting. Jadi walaupun sama-sama big rocks, tetap mereka perlu belajar mana dulu. Ya, misalnya dalam satu waktu ada big rocks yang ngerjain PR matematika sama ngerjain jurnal. Yang mana dulu the most-nya? Ya, itu juga bagian dari prioritizing. Jadi minta mereka tulis, lalu mereka melist down tadi ya, nomor 1 kalau paling penting, nomor 2 gitu ya. Nah, habis itu baru minta mereka berbagi. Ini bicara prioritizer ya. Kalau di Teacher Kids Bapak Ibu juga ada form prioritizernya, jadi boleh di-download juga form prioritizernya. Ya. Nah, setelah dilakukan tadi siswa-siswi mengerjakan buku siswanya, ya ini udah di guided practice ya. Di independent practice-nya tadi ya bisa menceritakan atau menggambarkan batu besar mereka selama 1 pekan ya. Atau independent practice-nya bisa Bapak Ibu skip nih. Lalu bisa langsung lompat ke sini nih, assessment and homeschool collaboration ya. Di sini kita tuliskan surat ke ayah bundanya, terutama untuk yang anak kelas 1, ayah bunda, kami sedang belajar habit 3, put first thing first, dan saat ini mereka sedang belajar lesson 14 tentang batu besar. Nah, silakan ayah bunda pekan ini, di akhir pekan ini berdiskusi dengan Ananda tentang konsep batu besar dan bagaimana mereka merencanakan batu besar mereka di pekan ini. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa berikan format batu besar ya, minta mereka mengisi yang ini nih, ajarin gitu ya, yang ini juga boleh nih. Ya. Ini bisa di-download kemudian diisi. Itu ya. Kira-kira itu sebentar saya download terus saya share dulu formatnya. Itu bisa dilakukan. Itu tadi untuk lesson batu besar. Ada pertanyaankah Bapak Ibu untuk lesson yang ini? Bentar ya, saya sembari download dulu. Oke, saya save. Questions. Tidak ada ya. Jadi tadi kita sudah bahas 135. Ini saya coba share yang tadi downloads. Listen. Saya share format yang tadi ya di chat, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan. Batu besar, batu kecil. Ya, tentang batu besar, batu kecil. Sebentar saya ambil dulu formatnya supaya bisa di-share. Oke. Ini Big Rocks Planning Tool. Oke. Bisa di-download ya. Oke.
Nah, yang tadi format yang batu besar ini bisa digunakan baik untuk kita sebagai contoh dan juga bisa dikirimkan orang tua untuk kemudian dijadikan tugas untuk mereka merencanakan batu besarnya gitu ya tadi untuk homeschool collaboration. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke kelas 2, 4, 6 dulu sebelum nanti kita bahas lagi kalau cukup waktunya 1, 3, 5 lagi dan 2, 4, 6 lagi ya. Kita masuk di 2, 4, 6 di lesson yang sebentar. Membuat prioritas ya, prioritizing ini sebenarnya mirip nih sama si batu besar tadi ya. Jadi kalau tadi di 135 itu pakai film yang tadi, di membuat prioritas bisa menggunakan film yang sama tadi ya. Ada Seven Habits of Happy Kids Shorts atau tadi Jenny ya. Jenny dan Chris itu yang buat kelas 4 dan kelas 6. You can use that gitu ya. Ini di kelas 2 ini membuat prioritasnya cukup apa sih yang dimaksud dengan membuat prioritas itu di kelas 2. Di kelas 4-nya faktor-faktor apa yang membuat sesuatu menjadi prioritas ya, menjadi penting. Faktor apa sih yang membuat sesuatu itu menjadi penting. Di kelas 6 bagaimana sih kita menilai peringkat prioritas satu kegiatan. Mirip ya tadi ya 135 dan 246 tuh mirip. Kalau di 135 topiknya batu besar, di 246 ini bicara membuat prioritas ya. Kita bisa menggunakan video yang tadi, bisa juga menggunakan tebak kata yang berhubungan dengan prioritas. Contohnya apa? Contohnya adalah matriks waktu. Ya, itu bisa pakai tebak kata. Atau waktu itu juga. Terus penting, mendesak. Nah, ini juga bisa. Tentu disesuaikan dengan age appropriate. Saran saya untuk mudah bisa gunakan storytelling yang tadi atau ada juga nih storytelling yang bisa Bapak Ibu gunakan kalau misalnya itu udah kita gunakan di pekan lalu Bu. Oke, bisa gunakan storytelling yang lain yang judulnya ini A Place for Everything. Saya sering putar film ini cerita bagaimana Jumper itu kehilangan sepatu basketnya kalau nggak salah ya, sepatu basketnya karena dia tidak memprioritaskan untuk meletakkan barang-barang pada tempatnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai dengan Ibu akan putarkan sebuah video tentang jumper. Masih ingat jumper ya? Nah, jumper ini diajak bermain nih oleh teman-temannya, bermain basket. Tapi saat dia mau mengambil sepatu basketnya, ternyata jumper tidak mudah menemukan sepatu basketnya. Kenapa nggak mudah? Yuk kita lihat videonya. Ya, nah saat diputar videonya, kalian pikirkan kenapa ya jumper tidak mudah menemukan sepatu yang dia cari. Yuk kita lihat sama-sama. Saya off cam dulu. Can help Jumper get organized. Hey, over here! Throw the ball to me! Over here! Come on, here! Throw the ball to me! Hey, guys! Hey, Jumpster, you want to play? You bet! Jumper, you can't wear flip-flops to play basketball, otherwise you could trip. Oh, I never trip, except just then. Oh, yeah, and that one time when I was 6. I need my super-duper Dunk the Hooper basketball shoes. Unless you like hanging out in bushes. I'll be right back. Take your time. Oh, these flip-flops. Mom, where are my basketball shoes? Well, shouldn't you know? They're your shoes. Mom, this is an emergency. Did you check the shoe rack? They're not here. I wonder why. Because you forgot. Kenapa ya sepatunya jumper tidak ada di rak sepatu ya? Coba kita lihat, tidak ada sepatu
basket yang dibutuhkan jumper. Yuk kita lihat lagi. Kira-kira ada di mana ya sepatu basketnya jumper? Here! I wonder why. Because you forgot to put them there. How about your room? Sebenarnya yang harus meletakkan sepatu jumper itu apakah jumper atau ibunya ya? Yuk kita ingat-ingat kebiasaan 1, be proaktif. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Nah ini kita sembari meremind anak-anak ya. Gotta be around here somewhere. Oh, Did you look in your closet? my closet. Wah, ternyata lemarinya jumper berantakan sekali. Kira-kira mudah tidak ya menemukan barang-barang di tempat yang seberantakan ini? Tidak. Yuk kita lihat lagi. Oh, Did you find them? no. Hey, Jumper, what are you doing down there? Nice hat. They're not mine. Goob, I can't find my basketball shoes. What am I gonna do? I'm gonna miss the game. Why don't you use your tennis shoes? Duh, tennis shoes are for tennis. I can't use tennis shoes to play basketball. Otherwise, I'd be playing ball. Where did you see your shoes last? If I knew that, I'd know where they are. I can help you look. Cool. What'd you do to your hole, Jump? Seems smaller. Huh. Nothing around here seems smaller. Hi, Goob. Hi, Mrs. Jumper. What are you doing? Helping Jumper find his shoes. Better be careful you don't get lost in here, Goob. We may never find you again. Come on, Goob. We gotta hurry. If I don't find those shoes, I'll never be able to play basketball again for the rest of my life. What about the... Wah, ternyata menemukan sepatu basketnya menjadi penting nggak sih? Iya. Kenapa? Karena ternyata Jumper suka main basket dan sepatu basket penting digunakan saat bermain basket. Yuk kita lihat apakah sepatu basketnya Jumper ketemu atau tidak ya? These? Soccer cleats. Hello. Here's my football shoes, hiking shoes, walking shoes, skipping shoes, jumping shoes, You have 2 pairs of jumping shoes? summer jumping shoes, and winter jumping shoes. All right, think. When you come home from playing basketball, where do you normally put your shoes? Used to be in the refrigerator, but Mom got after me for that. Oh, parents. Yeah, so now I just leave them lying wherever I drop them. That's the problem, Jump. A place for everything and everything in its place. What the mumbo jumbo you talking about? A place for everything and everything in its place. You can't find your shoes? I got news, you gotta give them their very own space. You want calm and ease, life a breeze. Well, let me tell you, Ace. Make a place for everything, put everything in its place. Huh, a place for everything? Yeah, that is what I said. You got this here box for all your socks, so I lay under the bed. That glass of milk you didn't drink and left it on the kitchen sink. Now something's starting to stink. Everything in its place. That skateboard that you love to ride all day. You left it on the porch to go and play. You then forgot to put that thing away. Now someone else comes walking out. They're on the ground, you hear them shout. Hey, don't you know that everything should have a place? You did not try, and that is why I'm lying here on my face. Those bikes and trikes you make us dodge. Look, you see that big garage? A place for everything, and everything in its place. You head inside the bathroom, got to go. But then you reach on up and say, Oh no! the toilet paper's empty.
Uh-oh. And that is when you finally see, oh yes, there has got to be a place for everything. Cause when disaster hits and you can't find the thing you need, then hits the pits. You're in a plane that's going down, the parachutes cannot be found. Just before you hit the ground, you say, No way! put your stuff away and bada bing, you'll have the world upon a string. Have a place for everything, and everything is in its place. Hey, I found him! Oke, have a place for everything and everything is in its place. Kenapa sih kita perlu meletakkan barang-barang pada tempatnya dan pastikan setiap barang ada tempatnya? Yuk kita lihat apakah sepatunya Jumper ketemu atau tidak ya. I don't know where else to look, Goob. We've searched everywhere. What's this? Oh, that's my trunk. I keep my basketball in there. Wait a minute. I remember now. When I put my basketball away, I put my shoes in there with it. Goob, you're a genius. Could you just... How? What's the matter? It's locked. You have the key, right? Of course I have the key. I just don't remember where I put it. Oh, great. It's gotta be around here somewhere. Well, where do you usually put it? I normally hang it on that nail on the wall. Jumper, you did it. You put the key where it's supposed to be, and now you're able to find it. Cool. Oh no! It's going to take forever to find it in here. If you'd have kept things organized, this would not have happened. You're right, Goob. From now on, I'm going to keep things organized. But what do we do now? I'm supposed to be playing basketball. Oh, hello. A magnet? What are you going to do with that? Watch. Wow! You did it! Yes! Time to play some b-ball. Wait a minute. There's something I gotta take care of first. What? I can't believe it. Are you sure this is your room? A place for everything and everything in its place. I'm so proud of you. Thanks, Mom. And now I gotta get to the basketball court. Everyone is waiting for me. I can't believe it. They didn't wait for me. Oh, forget it, Jump. There'll be another game tomorrow, and this time you'll know where your shoes are. I guess. What do you want to do now? Why don't we go look at some bugs? Hey, where did I put my magnifying glass? You should have put it where it belongs. You know, you really need to be more like me. I keep my things organized. Oke. Filmnya cukup panjang, ada 7 menit. Jadi kalau untuk kelas 3 masih oke gitu ya. Untuk kelas 1-2 agak challenging ya untuk to keep them fokus gitu ya. Jadi nanti boleh dipertimbangkan mau pakai video yang mana. Tapi yang tadi itu cukup bisa dihubungkan dengan bagaimana kita punya yang namanya membuat prioritas ya. Jadi kita bisa pakai tadi storytelling yang tadi. Ini untuk 2, 4, 6. Kenapa sih tadi Jumper itu kemudian bisa sulit menemukan benda-bendanya karena dia tidak memprioritaskan untuk meletakkan benda-benda pada tempatnya gitu ya. Kita juga bisa masuk ke situ. Nah, Ibu juga akan mencontohkan bagaimana sih Ibu membuat prioritas ya. Mulai dari saat datang pagi ke kantor atau ke sekolah ini, apa prioritas Ibu pertama, kedua, ketiga. Nah, gunakan time matrix kita. Ya, jadi sembari mengenalkan time matrix. Jadi mereka bisa tahu bahwa kita bisa fokus di Q2 kita. Itu ya. Jadi gunakan time matrix atau bisa menggunakan format yang tadi. Apa batu besar, apa prioritas kita, mana dulu yang mau kita lakukan. Setelah itu, kita bisa gunakan teacher slide kita ya. Buat yang kelas 2, ini slide-nya. Sebentar saya share. Nah, ini dia ya. Ini slide-nya yang buat kelas 2, lesson 14 ya. Staying focused on the things that are most important to you takes planning. For example,
One of my most important thing is I want to eat dinner with my family at least 4 nights a week. I need your help to decide how I can accomplish this. Ini contohnya ya. Ini each group will get a copy of task, cut the task into strip, lalu minta mereka menyusun mana dulu yang paling penting supaya kita bisa lakukan 4 nights ya dinner with my family gitu ya. Ini bisa dilakukan ya sebelum masuk ke sini nih. Jadi kita bisa lakukan ini. Bu, boleh nggak skip yang ini karena saya udah putar video, takutnya menghabiskan waktu lama. Boleh, jadi bisa langsung lompat ke sini juga bisa. Ini bukunya kelas 2 ya. Cerita Reader's Theater-nya The Anne and Grace Hopper ya. Ini cerita bagaimana ada semut dan belalang, yang satu sibuk bernyanyi, yang satu dia bekerja menyiapkan diri untuk masa winter ya. Ini ada beberapa narrator, ada narrator 1, narrator 2, ada yang jadi grasshopper, ada yang narrator 3, lalu ada yang jadi ant ya. Jadi kita perlu minimal 5 yang membacakan ya. Ini untuk kelas 2 boleh minta mereka membacakan. Siapa yang mau jadi narator 1? Siapa yang mau jadi narator 2, narator 3 ya? Grasshopper and ant ya. Sekarang kita baca. On a summer day, a grasshopper sat and sang a sweet song. The grasshopper saw an ant working hard carrying grain. Grasshopper said, "Look at that silly ant. All day long he works hard and never enjoys the sunshine." The grasshopper laughed at the ant and then continued his song. As summer turned to autumn, the grasshopper continued to sing his song and enjoy the sunshine. The ant continued to gather food and store it on his house. When winter came, the snow covered the meadow. The grasshopper tried to find food, but he found nothing. It didn't take long for the grasshopper to knock on the ant's door. "Please help me. I shall starve without your help." "Mr. Grasshopper, all summer long, I worked hard carrying food to my home while you played. I will not share my food with one so lazy. I was busy singing my song. What should I do now?" The ant thought for a moment and then said, "I suggest you sing to the winter moon." And the moral story of this fable is, do the work before you play. The end. Ya, ini cerita bagaimana si grasshopper, belalang itu, sekaligus kita menerangkan ya, di luar negeri, selain di Indonesia, di negara-negara Eropa, di negara Amerika gitu ya, ada yang namanya 4 musim. Winter, spring, summer, autumn. Ini sembari kita menerangkan ya, kan ini menambah khasanah mereka juga. Nah, di musim winter ini biasanya hewan-hewan akan berlindung di dalam sarangnya mereka, melindungi diri. Sebelum winter mereka perlu mengumpulkan makanan dulu karena mereka tidak keluar di masa winter untuk menjaga diri mereka tidak terlalu dingin, tidak kedinginan. Nah, tapi di sini hanya ant yang kemudian mengumpulkan makanan karena dia memprioritaskan supaya tidak kelaparan saat winter. Sementara grasshopper, si belalang, sibuk bernyanyi, bahkan tidak memprioritaskan untuk membuat dirinya siap menghadapi musim dingin atau winter. So, what's the moral of the story? Do the work before you play. Nah, sekarang kalian pernah nggak sih dalam kondisi kalian juga keasikan main game sampai lupa ngerjain tugas atau melakukan hal-hal yang diminta oleh orang tua kalian? Pernah, Bu? Nah, kita dengerin dulu dari mereka. Nah,
Karena kita tidak belajar memprioritaskan. It's a new word, prioritize. Kalau perlu kita ajarin cara tulisnya. Lalu ya ini jadi our word of the week, prioritize. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 31. Prioritize means to do what is most important thing. Draw lines to show ways you can prioritize. Ya, kita belajar contohnya. Choose your clothes for tomorrow before relax. First, choose your clothes for tomorrow, then relax before bed. Do homework, then watch TV after dinner. Nah, ini minta mereka kerjakan sendiri, mereka belajar memprioritaskan. Apa dulu yang harus dilakukan, baru apa yang kemudian. Ini kelas 2 ya, Bapak Ibu. Jadi, setelah mereka ngerjain ini, baru kita bahas. Kita ini bahas sama-sama. Nah, kalau di kelas 4-nya, saya stop share sebentar. Saya buka yang kelas 4. Ini yang kelas 4-nya. Ya. Di kelas 4 seperti ini teacher slide-nya saya show dulu. Oke. Nah, ini ya. Ya, kita bisa nanya. Kan tadi kita cerita jumper atau kita boleh pakai video Jenny and Chris di kelas 4 tadi ya. Have you ever felt like you had too much to do and too little time? Pernah nggak sih kalian, aduh apa dulu nih yang harus dilakukan? Banyak banget yang harus dilakukan. Nah, life can sometimes feel like a whirlwind with so many things to do. That is why leaders prioritize and do the most important things first. Prioritizing allows leaders to put first things first. Nah, prioritize means apa sih? Doing our big rocks first. Designate or treat something as more important than other things. Ya, sekarang coba kita lihat nih di buku kalian. Ini ada orang kayaknya overwhelmed ya. Nah, yuk kita belajar memprioritaskan, meranking. Ada beberapa task yang ada di buku kalian nih, ya. Yuk, Ibu minta kalian baca dulu paragraf 1 dan paragraf 2. Silakan. Nah, kita bisa minta mereka read aloud ya. Life can sometimes feel like a whirlwind with so many things to do. That is why leaders prioritize and do most important things first. Prioritizing allows leaders to put first thing first. Imagine it's in the night time and you have a lot of important things to do tomorrow. Yeah, rank from 1 until 7 the most important things to do with number 1 being the most important. Nah, ini ada beberapa task ya. Kita baca sama-sama. Turn in homework, eat breakfast, exercise, return library book, advance to the next level on your video game, work on project that is due in 2 weeks, play after school with a friend. Jadi ceritanya ini udah malam ya, night time. Kita banyak hal nih. Nah, kira-kira apa dulu yang harus kita lakukan nih buat besok? Ya, buat besok. Jadi kita lagi bikin rencana. Oke, ini ada beberapa task. Besok kita mau melakukan apa dulu? Coba kalian ranking dari 1 sampai 7 apa dulu yang harus dilakukan. Nomor 1 adalah hal yang paling penting, berarti hal yang duluan dilakukan. Silakan. Nah, ini minta mereka mengerjakan dulu sendiri. Ya, mereka kerjain dulu sendiri, lalu baru minta mereka berbagi. Ya, baru kita dengarkan alasannya. Kenapa kamu naruh exercise itu jadi nomor 1? Kenapa yang anak lainnya justru nomor 1-nya itu eat breakfast dulu? Kenapa yang ini justru dia return library books dulu? Nah, ini kita dengerin mereka ya, masing-masing. Oke, setelah itu baru kita minta mereka kerjakan yang halaman berikutnya. Kalau tadi udah ada, yang ini si anak, si kelas 4-nya kita belajar membuat planning dalam 1 harinya mereka. Ya, identify 5 important things
you want to do tomorrow. Jadi kalian, ibu kasih tugas, kerjakan yang halaman ini nanti malam, tulis 5 hal yang ingin kalian lakukan besok. Rank them 1 until 5 from most important to least important with number 1 is being the most important. Setelah itu kalian list dari jam 6 sampai jam 10 malam apa dulu, schedule-nya di mana. Misalnya yang paling penting ngerjain tugas matematik. Nah, ngerjain tugas matematik tuh kira-kira di jam berapa? Kalian tuliskan dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baru sisanya kalian lakukan hal-hal lain yang less important. Nah, ini untuk ngajarin contoh tadi batu besar dan batu kecil yang ada di filmnya Jenny and Chris ya. Ini tadi buat kelas 4, saya pindah sebentar ke kelas 6. Di kelas 6 saya ambil dulu ya. Ini prioritize. Kalau kelas 6 ini masuknya lesson 15 ya Bapak Ibu. Ini masuknya di lesson 15 this one ya. Nah, kita tahu banget di kelas 6 itu mereka kan udah belajar tentang habit tree mulai dari kelas 1 gitu ya. Atau pasti di tahun sebelumnya dia udah belajar. Jadi kita justru mulainya dari, pernah nggak sih kalian merasa stres? Stres itu karena apa? Karena kita selalu fokus ngerjain hal-hal yang urgent. Ya, what causes you to feel stress? Nah, kita dengerin mereka. At times, it seems like the whole world is crashing down. Activities, school, responsibilities at home start piling up, and it can feel like there just are not enough hours to do it all. Kita pernah nggak sih kayak, banyak banget sih yang harus dilakukan, saya kayak semuanya numpuk. Nah, itu kenapa kita perlu habit 3, put first things first, ya. Leaders who live habit 3, put first thing first, feel less stressed because they prioritize their time around what is most important. Nah, sekarang coba kita lihat buku kalian nih yang di kelas 6. Ini ada, sebentar saya ambil dulu. Leaders who live habit 3 feels less stressed because they prioritize their time around what is most important. Have you ever had a day when you wake up and feeling great, but then your mom asks you to babysit, you remember you have a paper due in 2 days, your teachers announce a test tomorrow, you forget your homework, and your coach calls for an extra long practice. Waduh, banyak banget ya yang harus dilakukan. You feel your stress level now udah kerasa nih stresnya. How do you deal with stress? Yuk, kalian boleh diskusi dengan teman kalian. Kalian boleh pilih teman kalian di kelas ini. Berbagi bagaimana sih kalian mengatasi stres kalian. Dituliskan ya. Nah, minta mereka menuliskan, mereka berbagi. Prioritization tips. Be clear on what matters most to you. Nah, kita bahas yang bagian ini nih, nomor 1 sampai 5. Apa sih tips untuk memprioritaskan sesuatu? Kita tidak akan bisa memprioritaskan sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu apa yang penting buat kita. Prioritas itu adalah melakukan hal-hal yang penting. Buat siapa? Buat kita. Sehingga prioritas orang beda-beda. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu apa yang penting buat kita, maka kita tidak akan bisa melakukan prioritization. Nah, makanya tips yang nomor 1, be clear on what matters most to you. Baru kita sharing goals. Kalau di kelas kita punya goals yang namanya tunjukin weekly important goals week. That's our prioritize ya, priority as a class. Nah, setelah itu work to maintain balance ya, get organized and realize that you can't do everything. Say no if you need to, karena kita nggak bisa melakukan semua hal dalam satu waktu. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan kalian berbagi dari pertanyaan yang tadi. How do you deal with stress? Minta mereka berbagi ya. Baru kita pindah ke sini. Nah, ini
Udah. Tadi kan mereka bercerita bagaimana mereka deal with stress. Nah, sekarang coba kalian latihan memprioritaskan tas-tas apa saja sih yang perlu kalian lakukan, lalu dibikin tingkatan prioritasnya, ya. Yang paling penting itu A, lalu yang nomor 2 penting B, mirip tadi sama yang kelas 5 ya. Tapi ini ada tambahannya. Prioritizing allows you to do more with your time. What could you do with extra time? Kalau ada kelebihan waktu, kalian akan memanfaatkannya untuk apa? Nah, ini buat kelas 6. Jadi sebenarnya tadi kelas 135 Big Rocks, 246 itu bicara prioritize, fokusnya mirip. Bagaimana mereka belajar memprioritaskan sesuatu dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Ya. Nah, tadi setelah si siswa sudah mengerjakan buku siswa, yang ini ya tadi ya. Nah, kita bisa minta mereka menuliskan prioritasnya dalam satu pekan ini apa, ya. Kalau untuk kelas 6, bahkan kita bisa minta mereka menuliskan manfaat membuat prioritas atau mereka bikin presentasi, ya. Ibu akan ajak kalian mempromosikan habit 3 ini ke adik kelas kalian. Ya, ini kan bagian dari mengajarkan kepada orang lain ya. Kalau di rubrik Lighthouse-nya, bagian direct lesson ini di bagian mature, memberikan kesempatan untuk siswa mengajarkan kepada orang lain. Nah, minta mereka membuat presentasi, ya, manfaat membuat prioritas, lalu mereka bisa mengajarkan salah satu anggota keluarga di rumah apa sih manfaat membuat prioritas dan berbagi tentang prioritas siswa tersebut dalam satu pekan ini. Nah, saat mereka berbagi itu di dalam keluarga atau kita boleh berbagi dengan adik kelas, itu ada video as the evidence, jadi sebagai buktinya, gitu ya. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam bagian my learning-nya mereka di leadership portfolio mereka. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaankah Bapak Ibu? Belum ya. Nah, tadi di awal saya menjelaskan bahwa habit 2 dan habit 3 itu punya hubungan begitu erat. Ya, habit 2 itu mental creation, habit 3 physical creation. Nah, ini saat Bapak Ibu membahas habit 3, jangan lupa dihubungkan, dikonekkan dengan wildly important goals-nya kita. Karena itu sebagai wujud habit 2 dan habit 3-nya kita. Habit 3 di week itu di bagian mana? Di bagian accountability. Ya, melakukan sesi akuntabilitas itu big rocks-nya kita dalam menjalankan 4 discipline of execution. Ya, saya balik ke sini dulu sebentar. Nah, tadi ya. Classroom weeks are written in X to Y by 1 format and tracked on public scoreboard. Ya, ada bisa di-track kalau kita jalankan akuntabilitasnya. Jadi ini akan berjalan kalau memang kita jalankan sesi akuntabilitasnya. Nah, Bapak Ibu perlu menjelaskan kepada siswa-siswi kenapa sih kita ada week, karena ini merupakan perwujudan dari habit 2 dan habit 3-nya kita. Gitu ya. Habit 2-nya itu kita ada week-nya, wildly important goals, ada goals-nya kita, ada hal yang ingin dicapai. Nah, sesi akuntabilitas itu bagian dari big rocks-nya kita. Gitu ya. Jadi mereka bisa lihat, oh ternyata implementasi atau praktek 7 habits ini tidak hanya dalam keseharian, tapi juga nampak di kelasnya kita. Kalau perlu, Bapak Ibu contohkan tadi wildly important goals-nya Bapak Ibu gitu ya, dan bagaimana Bapak Ibu menjalankan 4 discipline of execution-nya yang ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaankah Bapak Ibu untuk pelajaran habit 3? Tadi saya baru membahas 2 lesson ya, tapi ternyata sudah jam 4. Questions. Ada pertanyaan? Silakan. Dari Brili Kids, question aman? Aman, thank you. Dari Yasforbi aman? Aman ya. Dari Anissa, saya cek dulu.
So far so good kah, Anissa? No? So far so good ya? Siap. Aman ya? Ya. Dari Avicenna? Aman, Bu Nina. Aman, thank you. Dari Auladi? So far so good? Aman Bu Ya. Nina. Thank you Bu Rani. Dari Gagas Ceria, tadi Gagas Ceria. So far so good ya. Yang belum saya sapa dari mana nih? Yang belum saya sapa tadi dari Asporbi, Anissa, Avicenna, Auladi, Gagas Ceria, Albarkah hadirkah tim Albarkah di sini? Really kids? Ada yang belum saya sapakah di sini? Oke, sudah ya. Nah, sebelum saya tutup sesinya, karena sudah jam 4 juga, tadi saya kirimkan link yang tadi, ya, boleh di-download. Nah, itu boleh dimanfaatkan sekaligus untuk Bapak Ibu berlatih ya, tadi bagaimana sih menentukan big rocks dan peran. Nah, don't forget, kalau saat ini di kelasnya Bapak Ibu belum ada nampak week-nya Bapak Ibu, ya. Tidak ada, tidak hanya weeks tapi menjalankan 4 disiplinnya tidak apa-apa. As long as ya ada syaratnya. As long as you have a plan, bikin planning. Kalau sekarang kita belum terkejar dan saya nggak tahu ternyata Teachers Week itu harus ditampilin ya gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Tapi pastikan juga kalau dia kita nggak ada sekarang, kapan kita mau tampilkan. Kalau ternyata kita juga belum praktis, bikin week, praktis bikin weeknya yang personal dulu, boleh latihan sebulan 2 bulan, baru kita pajang atau display week profesional kita, gitu. Sehingga saat kita display itu kita bisa lebih yakin gitu ya, lebih pede kira-kira gitu. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar tampilannya ada, disitulah peran kita meneladankan kepada siswa-siswi kita. Jadi ketika ada di sini, artinya kita nggak sekedar menampilkan, tapi kita sendiri berbagi bagaimana growth atau progress dari pencapaian WIX kita. Berarti kita progress tuh ininya, berarti kita share progress dari lead measure-nya juga. Gitu ya. Oke, kalau begitu. Sampai sini kita cukupkan sesinya ya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Tadi ada lesson-lesson yang belum terbahaskan. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka buku guru. Pastikan Bapak Ibu yang sudah punya Teacher Kids bisa mengaksesnya. Buat tim Auladi yang sudah mengirimkan emailnya nanti masih dalam proses ya. Aksesnya akan dibukakan. Buat Bapak Ibu yang sudah diberikan aksesnya, pastikan Bapak Ibu sudah bisa membuka akses buku gurunya, videonya, di dalamnya ada video juga, lalu ada slide-nya juga, lalu ada form-form yang bisa digunakan. Salah satunya prioritizer itu ada juga di bagian Teacher Kids-nya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita ketemu lagi bulan depan untuk membahas habit 4. Ya, sehat selalu. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu Nina. Sama, sampai ketemu lagi. kasih, Bu Sehat Nina. selalu semua. Terima kasih. Pamit Bapak Ibu semua. Permisi Bu Nina. Sampai ketemu Miss Fauza. Sehat selalu. Pamit, Sampai Bu ketemu Nina Bu juga Ima. ya. Thank you. Izin, Bu Nina, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Bu. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat.